Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media menaramadinah.com. Hari ini hari Senin 6 Juni 2022. Lukman Republik hadir dengan informasi terbaru, informasi terkini, yaitu silaturahmi pengurus HKTI Kabupaten Jember didampingi oleh Bapak Abdurrahman selaku Asosiasi Petani Tembakau Naos dan Bapak Suwarno selaku Asosiasi Petani Tembakau Kasturi Kabupaten Jember bersama Komandan Kodim 0824 Letnan Kolonel Infanteri Batara C. Pangaribuan di ruang kerja Komandan Kodim 0824 hari ini Senin 6 Juni 2022 jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. HKT Jember menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para petani tembakau yang ada di Kabupaten Jember kepada Komandan Kodim 0824 Letnan Kolonel Infanteri Batara C. Pangaribuan. Dan Komandan Kodim menyambut gembira kedatangan tamu dari HKTI Kabupaten Jember, bahwasanya semua permasalahan yang ada tidak harus dilaksanakan dengan demonstrasi, melainkan dengan audiensi. Begitu yang disampaikan oleh Bapak Komandan Kodim 0824 Letnan Kolonel Infanteri Batara C. Pangaribuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami merasa bangga di mana kami bersama teman-teman petani tembakau bisa duduk di ruangan yang istimewa. Hanya beda nama, kalau Pak Dandim adalah TNI, kami nanti AID. Sama-sama dengan menjaga kedaulatan negara, kami menjaga kedaulatan pangan. Sehingga hari ini kami dua kawan-kawan dan kami terima kasih apresiasi kepada Pak Dandim bagaimana regulasi kami selaku petani masih dimanusiakan oleh Pak Dandim. Dan ini kami sengaja buat teman-teman dari Tumas Agadi dan juga dari media, ini bukti nyata bahwa TNI manunggal dengan rakyat itu nyata, bukan hanya sekedar slogan yang biasanya masuk ke Kodim takut kami lumayan. Jangankan kurangan Dandim, tadi ya teman-teman bising, beliau bilang saya tadi, saya nunggu Pak Imantoro saja, takut dibedil katanya. Jadi bagaimana hari ini kita clear tadi Pak Dandim mulai dengan sangat luar biasa bahwa Jember adalah kota tembakau dan logo Jember adalah salah satunya adalah daun tembakau. Kalau Pak Dandim tidak merokok nanti diganti daun pisang. Jadi hari ini mungkin teman-teman akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kita bicara kondisi pupuk Pak, bagaimana regulasi kebijakan pemerintah pusat kurang berpihak pada petani. Yang kedua, regulasinya bagaimana pertembakauan ke depan khususnya di Kabupaten Jember ini masih menjadi daun emas, bukan menjadi daun yang bikin petani lemas. Ini hari ini kami sengaja bawa kawan-kawan apa sih produk-produknya teman-teman bisa disampaikan kepada kami, sehingga mungkin ketemu bupati, ketemu pejabat-pejabat. Inilah kondisi nyata bahwa petani yang disebut sebagai salah satu penyangga republik ini kondisinya hidup tidak mau mati pun segan. Kami pernah membaca buku, walaupun TNI itu hebat, tentara itu hebat, tapi logistiknya tidak ada. Saya pikir, mohon maaf Pak, walaupun senjatanya F-16 tidak akan kuat kalau seminggu tidak makan. Jadi kami ingin bersinergi bahwa antara petani dan TNI ini satu kesatuan ibarat sekeping mata uang yang tidak akan pernah terpisahkan. Dan kami sekali lagi atas nama Ketua HKTI kami bersama kawan-kawan dan mungkin kami sekaligus izin nanti pertemuan hari ini kami akan sampaikan langsung kepada Ketua Umum kami Pak Muldoko dan Pak Sekjen, karena beliau juga sama Mayor Jenderalnya juga. Kami menyampaikan bahwa kami di Jember welcome bersama Pak Dandim, dan ini bukti nyata bahwa tidak ada sekat antara rakyat dengan aparat. Mungkin sebab itu yang kami dulu kami Pak, nanti biar teman-teman bisa menekan diri sehingga jenengan tahu bahwa bagaimana kondisi petani saat ini yang hanya tetap tersenyum apapun kondisinya, kan gitu Pak. Matur nuwun Pak Dandim hari ini terima di sini. Kopi dulu ya, tetap kopi dulu. Oh dulu Pak, ambil Pak. Karena Jember ini sudah ada yang namanya sudah tertata bagaimana payung hukum untuk petani tembakau, yaitu Perda nomor 7 tahun 2003. Tapi sampai saat ini masih tidak dilaksanakan, Perda itu didiamkan Pak. Padahal kalau kita baca di dalamnya ini betul-betul bisa bentuk
perusahaan tidak beri tanah, harus melakukan pembelian kemitraan. Tapi dengan adanya perda itu banyak perusahaan yang tanam ratusan hektar didiamkan, berarti kan tidak ada manfaatnya termasuk. Terus perda itu lahir yang namanya KUPJ, jadi juga bisa melindungi para petani. Sampai saat ini ya masih dimandirikan. Terus perlu sekali juga ini ada yang namanya tidak lapangan barangnya dan tidak jual. Sebab tembakau ini ada namanya dana DBHJAT, dana bagi hasil tembakau, yang tahun 2021 kalau tidak salah 62 M, sekarang 2022 ini ada 72 miliar, yang seharusnya itu dieksekusikan pada buruh tani 50%, yang 50% untuk kesehatan dikurangi 10% untuk penegakan. Jadi ibaratnya untuk penyelamatan petani, pemerintah membimbing dan mudah-mudahan ini diambilkan dari untuk penyelamatan. Ya ini yang kita masih mau menyalurkan, ini masih ada miss kemarin karena tempat tidak ada. Tapi sudah rupanya di luar itu ada mau kesepakatan, ada mau mungkin nanti kita demi penyelamatan petani. Karena harus diperlakukan khusus karena hubungan tembakau. Dan kenapa ada DBHJAT ditutur mulai dari 62 sampai 72 M? Karena ada petani tembakau, luasannya kan itu dana DBHJAT terhitung dari luasan. Kalau luasannya sedikit, ya dananya sedikit yang masuk. Jadi muncullah kami ini pemikiran untuk penyelamatan ini harus pemerintah menyiapkan dan di situ diaturannya bisa dana DBHJAT ini untuk subsidi harga bisa. Ya tinggal bagaimana kemauan pemerintah untuk melestarikan. Bapak Dendi yang kami hormati, nama saya dari Asosiasi Petani Tembakau Kasih. Jadi di Jember ini ada dua macam tembakau, ada Portus, ada Nakus. Yang Nakus Pak Warno, yang Portus kami. Apa bedanya? Nah bedanya Pak, kalau yang Nakus itu tanam di akhir musim kemarau, panen di musim hujan. Pengeringannya itu pakai pengapian. Kalau Portus itu tanam di akhir musim hujan, panen di musim kemarau. Terus pengeringannya prosesnya pakai sinar matahari. Itu perbedaannya. Nah, baik Bapak, kami dari Kasih memang apa yang disampaikan Pak Warno itu benar. Tidak sedikit regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu ujung-ujungnya tidak bersahabat Pak dengan petani. Termasuk di antaranya yang perlu kami sampaikan, yang pertama itu adalah terkait dengan cukai rokok. Cukai rokok setiap tahun 2-3 tahun berjalan ini terus naik. Dampak dari kenaikan cukai itu Pak, harga pembelian tembakau di petani itu turun. Nah sehingga petani itu dalam waktu 2 tahun berjalan 3 dengan yang akan dihadapi ini mengalami masa kerugian terus. Itu terkait dengan adanya cukai rokok. Terus kedua, tadi Pak Jumantoro sudah menyampaikan yang hubungannya dengan pupuk. Nah, hasil rekomendasi dari Pokja 4 DPR RI bahwa yang mendapatkan pupuk subsidi itu hanya 9 komoditi tapi tidak termasuk tembakau. Jadi tembakau harus memakai pupuk yang non subsidi. Padahal perbedaan harga sangat jauh Pak. Salah satu contoh di Korea saja. Korea yang subsidi itu 225.000 per kuintal 2 karung. Tapi kalau kita pakai yang non subsidi itu harganya menjadi 1.200.000. Nah kebutuhannya lebih kurang antara 78 kuintal per hektarnya, sehingga kalau dikalkulasi biaya dalam 1 hektar itu akan bertambah sejumlah lebih kurang 7 juta rupiah Pak. Jadi biayanya semakin naik, harganya tidak pasti, malah cenderung turun. Ini yang kedua. Terus yang ketiga Pak, itu terkait dengan undang-undang. Di Indonesia ini sampai hari ini yang namanya tembakau itu nggak punya undang-undang. Selama tidak punya undang-undang, kami yakin keberadaan tembakunya akan terombang-ambing karena nggak punya cantolan hukum yang pasti. Nah, pernah terjadi kami menyusul di Rektorat Universitas Negeri Jember di UNED,
draftnya RUU dan sudah diajukan ke Balegnas, ke Badan Legislasi Nasional. Belum sampai pada pembahasan, RUU-nya hilang Pak di sana. Ini kan satu hal yang aneh. Malah sampai kami pernah berpikir, kok di Balegnas ada maling ya? Nah, oleh karena itu mungkin nanti bisa melalui Bapak untuk berkolaborasi atau berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait bagaimana yang namanya cukai rokok tidak naik terus, kasihan petani. Yang pupuk subsidi bisa dianulir keputusan itu sehingga pupuk subsidi itu bisa juga dipakai untuk tanaman tembakau. Nah, terkait dengan rancangan undang-undang itu bagaimana diupayakan agar DPR RI betul-betul memperhatikan nasib kita agar undang-undangnya segera untuk disahkan agar kita tidak terombang-ambing terus. Seperti itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami sudah melakukan terobosan-terobosan juga Bapak agar kami tidak semakin merugi. Seperti halnya kami bermitra dengan pabrikan yang ada. Sebut saja, ngapunten saya sebut benderanya seperti Sadana, Sampurna, atau Gudang Garam, atau 76, Jarum 76. Setelah kami masuk ke dalamnya, kami diundang dan kami ada MOU-nya. Oke, setelah kami pelajari, seakan-akan MOU itu seakan terbuai dengan janji-janji manis mereka. Realita yang ada, MOU itu ada MOU abal-abal saja. Realitanya kami tetap sebagai objek yang tertindas. Jadi petani tetap menjadi pijakan orang-orang yang kelas. Hanya pabrikan saja mobilnya yang mengkilat, kami pupuk saya yang tetap mengkilat Bapak. Jadi harapan saya tujuh poin saja, saya tidak panjang lebar karena sudah banyak yang dipaparkan oleh beliau yang senior itu. Satu cuma harapan saya, pemerintah daerah hadir untuk membantu kami para petani tembakau khususnya agar semakin lama biar tidak semakin punah. Karena betul apa yang dikatakan Pak Ketua, kalau memang tembakau ini memang dihilangkan, ganti saja logo Kabupaten Jember dengan daun pisang saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Supriyadi Pak. Saya mengajar muda memang sudah petani tembakau. Saya dari Pagosari, termasuk namanya Pak Abdul Rahman. Kalau saya hanya begini Pak, apa yang disampaikan teman-teman sudah menyangkut ke perusahaan, tidak menyangkut hal-hal yang lain. Dan saya sebagai petani berharap kepada pemerintah, karena dengan hasil dana bagi cukai itu yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana petani tembakau ini juga diperhatikan Pak dengan dalam artian ada bantuan pupuk yang khusus petani sehingga mengurangi daripada kos. Yang kedua, alhamdulillah selama ini ada beberapa petani kelompok petani tembakau yang sudah mendapatkan bantuan arsitan pada pertanian. Nah, tapi harapan kami itu lebih difokuskan Pak dengan dana bagi hasil petani, sehingga dari kami sebagai petani, yang pertama dari mulai pengolahan tanah, lalu pemupukan, juga alat angkut yang kemudian itu sudah tidak memakai orang tua, artinya tidak pakai pihak-pihak lain, artinya juga dari petani atau tadi, sehingga mengurangi kos Pak daripada pembiayaan. Mungkin itu yang bisa juga mengurangi pembiayaan sehingga petani meskipun dengan ya katakanlah dengan harga yang seandainya dengan harga yang tidak terlalu tinggi itu masih bisa menghasilkan karena mengurangi kos pembiayaan mulai dari pengolahan tanah juga pengangkutan seperti itu. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan selaku petani yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, Nggih. dulu kita biar kasih suasananya, dulu kita batang dulu gitu. Saya garis bawahi, saya awal menjabat jadi dandim ini punya khayal, punya mimpi. Bisa nggak ya?
salah satu kabupaten di Indonesia ini yang tidak ada unjuk rasa. Ingat, itu mimpi saya, Pak. Bagaimana caranya? Oke, kita kembali lagi lihat dulu. Apa sih tujuannya unjuk rasa demonstrasi itu? Tadi itu Pak menyampaikan aspirasi pada pemerintah, ya, pemerintah daerah ataupun BSRD. Itu tujuannya. Apakah dengan menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa atau turun ke jalan demonstrasi sudah menemukan happy ending? Belum tentu. Ya Pak ya? Belum tentu. 50-50. Saya bermimpi, boleh nggak kita ganti penyampaian itu kita laksanakan dengan audiensi? Ya nggak? Ya. Kenapa enggak? Sama. Audiensi itu kita kumpul seperti ini, ya. Kita nyampaikan aspirasi kita. Pertanyaannya, apakah nanti akan ketemu BNI? Belum tentu juga. Sama-sama belum ketemu juga nantinya. Sama-sama belum tahu kita hasilnya bagaimana. Tapi setidaknya kalau kita tidak turun ke jalan, itu mengakibatkan mungkin salah satu aja yang gampang, kemacetan. Ya Pak ya. Kemungkinan teman-teman yang lain mungkin yang saya yang punya lapak mungkin terganggu. Saya punya mimpi-mimpi gitu Pak. Cara itu bagaimana? Saudara-saudara yang mau menyampaikan aspirasi dengan pemerintah harus mau sama-sama membuka diri, benar ya Pak? Iya. Ini itu kuncinya kan? Kalau salah satu nggak mau ya jangan gitu kan gitu, kan gitu, maksudnya gitu. Dan itu sudah saya sampaikan ke kabupaten. Itu yang saya. Ya itu mimpi saya kan. Wih keren banget tuh. Kau bisa bayangkan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang tidak ada unjuk rasa. Wih keren banget Pak, gitu kan? Keren banget. Tapi itu perlu kita tahun saja supaya kemudian hari mungkin nggak bisa dadakan seperti ini. Tapi mudah-mudahan mimpi-mimpi saya itu bisa kenyataan nanti kebenaran. Gitu. Oke, tadi sudah mendengar tadi dari pendapat Bapak tadi. Yang mungkin kayak kemarin itu saya lihat saya kurang sepakat dengan kejadian kemarin ada ini ya. Iya. Saya kurang sepakat karena buat saya itu tidak tepat, tidak baik. Saya juga beberapa kali menyampaikan karya kita, tolong kalau menyampaikan aspirasi sopan. Karena saya menemukan langsung dan saya ada berada di situ. Ada itu kan anak-anak kita. Ya. Ngomong pada perwakilan DPR itu orang tua. Benar nggak? Setuju nggak Pak ya? Iya. Ngomongnya kasar. Jangan menimbulkan ego dulu. Kita alangkah lebih baik kita menyampaikan itu dengan kata kata yang persuasif, sopan. Itu Bapak. Kalau bilang-bilang itu mungkin bapak-bapak yang duduk di DPRD di Pemda mungkin sudah lebih tua anaknya daripada dia. Tapi penyampaian kadang buat saya nggak tepat. Kan? Nggak semuanya, tidak semuanya. Tidak ada beberapa pihak, oknum lah ya, yang penyampaiannya mungkin kasar. Kan? Ini yang merupakan bantu belajar lagi. Kedepannya kalau seperti itu, bapak-bapak yang ada ada di mahasiswa yang mendukung, tolong sampaikan. Biar penyampaian itu lebih soft loh. Ya Mas ya. Itu yang pertama. Kemarin saya lihat dulu apa jadi begini gitu kan. Saya tidak enak dipandang. Bisa jadi juga ada keinginan supaya ini menjadi perhatian kan. Ya. Apalagi saya mau bilang ini ke bapak-bapak, kalau teman-teman lain juga saya bilang, saya bukan putra jenderal, tapi saya cinta. Benar Pak? Saya cinta. Bagaimana caranya? Ayo kita bangun kembali menjadi lebih baik lagi. Kita buat suasana yang kondusif. Kalau ada yang perlu sampaikan. Pentahapannya pasti ada macam-macam. Bapak tadi belum menyampaikan, mungkin nggak langsung ketemu titik endingnya yang baik gitu kan. Tapi dengan seperti ini saya terima kasih Pak. Kita sudah mau menyampaikan aspirasi pada saya. Mudah-mudahan saya sudah mendengar tadi poin-poinnya, baik itu tentang cukai, baik tentang pupuk, baik tentang bagi hasil, baik tentang harga, ya. Ini menjadi perhatian. Kalau kita berbicara undang-undang, sifatnya kita adalah mendorong, ya Pak ya? Iya. Saya tidak punya kompeten untuk membuat keputusan.
saya bagian dari Forkopimda yang bisa memberikan saran masukan. Terima kasih sudah percaya kepada saya. Nanti apa yang tadi Bapak sampaikan, saya akan coba ngobrol kepada Forkopimda, baik itu Bupati, baik itu nanti Bupati, Ketua Dewan, dan mudah-mudahan bisa segera ditanggapi. Mungkin akan dikira-kira mana yang bisa ranahnya pemerintah daerah, yang bisa dilanjuti, mana ranahnya pemerintah pusat yang kita yang bisa mendorongnya. Begitu ya? Terima kasih. Dan itu tadi keren, tadi sudah menggandeng pihak universitas tentang pembuatan saran itu. Ini yang saya harapkan supaya kita lebih enak lagi Pak berdampingan. Ya Mas ya? Siap. Nah, mungkin bisa nanti poin-poinnya saja di WK saya. Kira-kira apa saja tadi poin-poinnya tadi yang bisa menjadi saya sampaikan langsung ke beliau sehingga ada perhatian. Kalau masalah pupuk memang kemarin kita pernah melaksanakan sidak. Saya, Bupati, Kapolres, sidak pupuk. Pertama subsidi. Memang itu kebijakan pemerintah. Bapak yang petani tembakau belum dapat, coba ya? Ya. Yang sudah dapat saja Pak. Pusing. Nangis dah. Apalagi yang belum dapat. Karena bantuannya tidak banyak. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, dan itu pun kebijakan ya nanti mungkin kita bisa mendorong nanti bagaimana Siap. supaya kebijakan itu bisa nanti kita sampaikan. Itu kira Pak ya? Oke, siap. Keren ya Pak, keren. Siap. Jadi kami terima kasih Komandan, Pak Dandim sudah memberikan sebuah regulasi dan kami sampaikan Pak Warno, kami ke depan Pak, kalau memang itu untuk yang petani, kami tidak akan melibatkan mahasiswa karena kami pun kemarin merasa kecolongan, kami di dalam rapat yang di luar foto-fotoan, bahkan kawan-kawan dari Kasat Intel, Pak Jum ini yang bertanggung jawab, bukan Pak, ini tanggung jawab bersama kan, sehingga ini menjadi sebuah pelajaran buat kami karena kami kebingungannya adalah pada saat regulasi itu kita sudah pakai surat Pak, kita sudah menyampaikan, tapi tidak ada apa yang dikatakan Pak Dandim tadi, tidak ada komunikasi duduk bersama, otomatis kami akan turun ke jalan. Sehingga saya terima kasih idenya Pak Dandim yang sangat luar biasa, sehingga kami, ke anggota kami dan ke kawan-kawan, teman-teman semuanya kami akan sampaikan itu. Dan sekali lagi kami pribadi maupun dengan teman-teman asosiasi tembakau, teman-teman pangan ini merasa sangat luar biasa hari ini Pak Dandim tadi berikan sebuah wawasan dan gagasan dan kami akan mengikuti kan juga saya nyempang pemerintah masih mendengarkan. Ini kami sekali lagi terima kasih Pak Dandim dan ini sesuatu banget buat kami. Tapi saya minta maaf nih Pak, saya sudah kurang lebih 6 bulan ini belum bisa silaturahmi langsung. Mohon maaf aja, memang kegiatannya bukannya kita so sibuk, tapi memang runtutan pikiran itu luar biasa. Termasuk juga teman-teman kemarin mengundang saya petani tadi ya, saya belum bisa hadir di dalam mereka. Dan saya sekali minta maaf, baik itu kemarin pada saat panen saya belum bisa hadir ya. Saya senang diundang, saya bisa hadir di sana. Ya. Dan itu Pak, nanti kita akan tetap bersama kolaborasi. Misalnya ada kayak gitu undang-undang, saya terbuka. Siap. Terbuka. Kode saya ini baik itu Koramil masyarakat. Satu kali Kabupaten terbuka. Kalau Bapak datang ke sini, tidak usah berbicara ada permasalahan, kopi aja Pak. Silaturahmi kita ngobrol santai. Monggo Pak. Monggo. Iya Pak, iya. Lebih, buat saya itu lebih enak kita ngobrol itu silaturahmi, kita sharing. Banyak hal yang bisa kita bahas, kita silaturahmi gitu kan, daripada kita fokus. Katanya orang sini ngerengen Bapak Dandim. Ngerengen Bapak Jadi Dandim. kan tahu kan enak. Jadi izin Pak Dandim, mungkin nomor kontaknya kami teman-teman minta jenengan. Ya, boleh, permasalahan. boleh. Gimana kami akan sampaikan via WA karena juga tujukan Pak Dandim. Kami mohon izin itu bersama. Kami akan Siap, siap.